Bayangkan rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam, reputasi yang Anda bangun dengan darah dan air mata, lencana kehormatan yang menjadi napas hidup Anda, hingga harga diri yang hancur karena fitnah keji dari orang-orang yang paling Anda percayai. Kenjiro, seorang detektif polisi yang gagah, terpaksa berjalan menembus hujan badai metropolitan sebagai pesakitan, terbuang ke sudut kota yang paling kumuh tanpa harapan tersisa. Namun, di titik nol yang dingin itu, takdir mempertemukannya dengan Arumi, seorang wanita pemilik toko bunga yang aromanya mampu menembus dinding stoik hati Ken yang membeku. Di tengah ancaman maut dan konspirasi gelap yang masih mengintai, mampukah kelembutan setangkai bunga lili membangkitkan kembali raksasa yang sedang tertidur untuk membalas dendam dan menemukan cinta sejati yang memulihkan segalanya? Langit di atas metropolitan tak pernah benar-benar hitam, ia selalu berselimut rona jingga polusi dan kerlip lampu neon yang tak kenal lelah. Di lantai 7 markas besar kepolisian, suara detak jam dinding mekanik terdengar seperti hantaman palu bagi Kenjiro, Ken, Adiwangsa. Ken berdiri tegak, tangannya terkepal di samping tubuh yang dibalut seragam taktis hitam yang pas di bahunya yang lebar. Cahaya lampu ruangan yang dingin memantul pada rahang tegasnya. Di depannya, di balik meja kayu jati yang berat, duduk Komisaris Hendra. Pria tua itu tidak berani menatap mata Ken. Ia terus membersihkan kacamatanya dengan kain kecil, sebuah gestur kegelisahan yang jarang ia tunjukkan. Ken, suara Hendra parau. Tim audit menemukan aliran dana itu di rekening ibumu. 2 miliar rupiah. Jejak digitalnya mengarah langsung ke perangkat pribadimu. Ken tidak bergeming. Tatapannya lurus ke depan, menembus dinding kaca yang menampilkan kemegahan kota yang selama ini ia lindungi. Anda tahu itu mustahil, Komandan. Ibu saya bahkan tidak tahu cara menggunakan aplikasi perbankan. Saya sedang mengejar gembong narkoba di sektor utara, dan tiba-tiba saya yang menjadi tersangka? Hendra akhirnya mendongak. Di balik lensa peraknya, ada kesedihan yang mendalam. Politik di gedung ini lebih tajam dari peluru, Ken. Rekan-rekan setimu, mereka memberikan kesaksian yang memberatkanmu. Mereka bilang kau sering melakukan pertemuan rahasia dengan pihak lawan. Ken merasakan sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Pengkhianatan wajah-wajah rekan setim yang sering tertawa bersamanya di kantin, yang saling menjaga punggung saat baku tembak, kini muncul sebagai bayang-bayang yang menusuknya dari belakang. Berikan lencana dan senjatamu, bisik Hendra. Dengan gerakan mekanis yang kaku, Ken melepas sabuk taktisnya. Ia meletakkan pistol dinasnya di atas meja dengan bunyi dentuman logam yang final. Terakhir, ia melepas lencana perak detektifnya. Benda itu terasa sangat berat saat ia melepaskannya dari seragam. Saat lencana itu diletakkan di meja, seolah-olah identitasnya sebagai manusia ikut terlepas. Kau diskors tanpa batas waktu, efektif detik ini. Keluar lewat pintu belakang, Ken. Media sudah menunggu di lobi depan seperti serigala lapar. Ken tidak menjawab. Ia berbalik, mengambil sebuah kotak kardus kecil yang berisi beberapa barang pribadi, sebuah foto lama, pemantik Zippo, dan buku catatan kusam. Saat ia melangkah keluar, lorong yang biasanya penuh dengan sapaan hormat kini terasa sunyi dan dingin. Orang-orang yang berpapasan dengannya membuang muka, seolah-olah aib korupsi adalah penyakit menular. Di luar, hujan turun seolah langit sedang ikut meratap. Ken berjalan menembus derasnya air tanpa payung. Jaket bomber kusam yang ia ambil dari loker kini menjadi satu-satunya pelindung. Air hujan mengalir melewati bekas luka kecil di alis kirinya, menyamarkan air mata yang nyaris jatuh namun ia tahan sekuat tenaga. Setiap langkah menjauh dari gedung itu terasa seperti langkah menuju liang kubur bagi karirnya yang cemerlang. 2 jam kemudian, ia sampai di sebuah sudut kota yang terlupakan oleh kemewahan. Rumah susun, cendana, adalah bangunan tua dengan tembok berlumut dan kabel-kabel listrik yang menjuntai semrawut. Ken menaiki tangga yang berbau lembab hingga sampai di unit 4B, sebuah ruangan sempit yang hanya berisi kasur tanpa dipan, sebuah meja kecil, dan balkon sempit yang menghadap ke gang gelap. Ia meletakkan kardusnya di lantai semen yang dingin. Ken duduk di tepi kasur, menangkupkan wajah ke tangannya. Keheningan di ruangan itu terasa mencekik. Tidak ada lagi radio panggil yang berisik, tidak ada lagi deru sirene. Hanya suara rintik hujan yang menghantam atap seng. Tiba-tiba,
Sebuah aroma yang asing menusuk indera penciumannya di tengah bau debu dan lembab. Harum yang lembut, seperti perpaduan tanah basah dan bunga lili. Ken mendongak. Di ambang pintu balkon yang terbuka sedikit, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah pot plastik kecil berisi bunga lili putih yang masih kuncup diletakkan tepat di depan pintunya. Di bawah pot itu, ada secarik kertas yang sedikit basah terkena tempias hujan. Dengan dahi berkerut, Ken melangkah ke balkon. Ia mengambil kertas itu. Tulisannya rapi dan hangat. Selamat datang di Blok B. Hujan mungkin dingin, tapi setidaknya ia membersihkan debu. Semoga bunga ini bisa sedikit menghangatkan ruanganmu. Arumi, toko bunga senja, lantai 1. Ken menatap lili itu dengan tatapan curiga yang masih mendarat di nadinya. Ia tidak butuh bunga. Ia butuh keadilan. Saat ia hendak membuang pot itu ke tempat sampah, sekelebat bayangan melintas di gang bawah. Seorang pria dengan jaket kulit hitam berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, menatap lurus ke arah balkon Ken. Pria itu memegang ponsel di telinganya, dan meskipun jarak mereka cukup jauh, Ken mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan pemburu yang sedang menandai mangsanya. Pria itu tersenyum tipis, lalu menghilang di balik kegelapan gang. Ken mencengkeram pinggiran balkon hingga buku jarinya memutih. Skorsing ini bukan sekadar hukuman administratif. Ini adalah jebakan maut. Dan seseorang baru saja memberitahunya bahwa perburuan belum berakhir, bahkan sebelum ia sempat membongkar kardus pertamanya. Kenjiro tidak membuang bunga lili itu. Setidaknya, tidak malam itu. Insting detektifnya yang sudah mendarah daging membuatnya menarik kembali pot plastik itu ke dalam ruangan dan mengunci pintu balkon rapat-rapat. Pria berjaket kulit di bawah sana, si pemburu, adalah pesan yang jelas. Kejatuhan Ken bukan sekadar nasib buruk, melainkan eksekusi yang direncanakan. Dan sekarang, ia berada di wilayah terbuka, tanpa lencana, tanpa senjata, dan tanpa perlindungan hukum. Malam itu, Ken tidur dengan punggung bersandar pada pintu, tangannya menggenggam erat pemantik zippo peraknya, satu-satunya benda logam yang tersisa yang terasa seperti senjata. Keesokan paginya, hujan telah mereda menjadi gerimis tipis yang menyebalkan. Ken keluar dari rumah susun dengan topi baseball ditarik rendah, menutupi tatapan tajamnya yang masih waspada. Ia butuh kopi, dan ia butuh memahami medan perangnya yang baru. Lantai dasar rusun cendana adalah labirin kios-kios kecil yang menjajakan kebutuhan hidup sehari-hari. Di pojok paling kanan, sebuah kios berbeda dari yang lain. Catnya berwarna putih bersih yang mulai mengelupas, kontras dengan tembok kusam di sekelilingnya. Papan namanya bertuliskan, Toko Bunga Senja, dengan tulisan tangan yang artistik. Aroma melati dan tanah basah yang ia cium semalam kembali menyergapnya. Ah, kau pasti penghuni baru di 4B. Suara itu bening, seolah-olah sang pemilik suara tidak tahu betapa suramnya dunia ini. Ken berhenti melangkah, otot-otot bahunya menegang secara otomatis. Di depan kios itu, seorang wanita sedang menata ember-ember berisi bunga mawar dan krisan. Ia mengenakan apron kain berwarna hijau lumut di atas kardigan krem yang lembut. Itu Arumi. Ken menatapnya dengan pandangan dingin yang biasa ia gunakan untuk menginterogasi tersangka. Kulit kuning langsat wanita itu tampak bersinar di bawah lampu neon toko yang hangat. Arumi tersenyum, jenis senyum simetris yang membuat mata ovalnya ikut mengecil dengan tulus. Aku Arumi, katanya, menyekat tangan yang basah ke apron sebelum mengulurkannya. Bunganya masih hidup, kan? Lili tidak suka terlalu banyak air, jadi jangan biarkan ia kehujanan di balkon. Ken mengabaikan uluran tangan itu. Ia justru melangkah mendekat, memperpendek jarak hingga ia bisa melihat pantulan dirinya di mata Arumi. Siapa yang menyuruhmu meletakkan bunga itu? Tanyanya dengan suara rendah dan berat. Senyum Arumi memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Tidak ada. Itu tradisi kecilku untuk setiap tetangga baru. Blok B sudah cukup suram, jadi aku pikir. Jangan lakukan lagi, potong Ken tajam. Aku tidak butuh bunga. Dan jangan mengawasiku. Arumi tertegun. Ia sudah biasa menghadapi penghuni rusun yang kasar atau depresi, tapi pria di depannya ini berbeda. Pria ini memiliki aura dominan yang berbahaya, seperti harimau yang terluka dan sedang menyudutkan dirinya sendiri di dalam gua.
Aku tidak mengawasimu, Tuan? Arumi menggantung kalimatnya, menunggu sebuah nama. Ken, jawabnya singkat, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Arumi menatap punggung tegap Ken yang menghilang di kerumunan pasar lokal. Ia melihat cara Ken berjalan, waspada, dengan tangan yang selalu siap di samping tubuh, dan mata yang terus memindai sekeliling. Dia bukan orang jahat, gumam Arumi pada dirinya sendiri, dia hanya sangat ketakutan. 3 hari berlalu. Ken menjalankan rutinitas yang monoton, bangun, berolahraga di dalam ruangan sempit hingga keringat membasahi lantai semen, lalu keluar mencari informasi tentang kasusnya melalui telepon umum atau warnet kumuh. Ia menghindari Arumi seperti menghindari wabah, namun entah bagaimana, wanita itu selalu ada di sana. Kadang Arumi sedang memberi makan kucing liar di depan rusun, kadang ia sedang membantu nenek di lantai 2 membawa belanjaan. Dan setiap kali mereka berpapasan, Arumi tetap tersenyum dan menyapa, "Selamat pagi, Ken," seolah-olah bentakan Ken tempo hari tidak pernah terjadi. Ketegaran Arumi mulai mengusik Ken. Dalam dunia Ken yang penuh pengkhianatan, kebaikan tanpa pamrih adalah hal yang paling mencurigakan. Sore itu, langit kembali berubah menjadi kelabu gelap. Ken baru saja kembali dari pertemuan rahasia dengan seorang informan lama yang menolak bicara karena takut. Perasaannya sedang buruk. Saat ia melewati toko bunga senja, ia melihat Arumi sedang berjuang sendirian menarik masuk rak-rak bunga yang berat karena angin kencang mulai bertiup. Ken hendak melewatinya begitu saja, namun saat sebuah pot besar hampir terguling menimpa kaki Arumi, insting perlindungannya mengambil alih. Seret! Ken menangkap rak kayu itu dengan satu tangan, otot bisepnya menonjol di balik kaos polos hitamnya. Ia menahan beban rak itu dengan mudah, lalu mendorongnya masuk ke dalam toko dengan satu sentakan kuat. Arumi tersentak, napasnya terengah-engah. "Terima kasih, Ken." Anginnya tiba-tiba jadi sangat liar. Ken tidak menjawab. Ia hendak berbalik pergi saat matanya menangkap sesuatu di dalam toko. Di atas meja kerja Arumi, terdapat sebuah foto lama di dalam bingkai kayu kecil. Foto seorang pria berseragam polisi yang sedang menggendong anak kecil. "Itu ayahku," suara Arumi melunak, menyadari arah pandang Ken. Dia meninggal saat bertugas 10 tahun lalu. Dia selalu bilang, bunga adalah cara bumi berbicara tentang harapan. Ken terpaku. Bekas luka di alisnya berkedut. Ia menatap Arumi, mencari jejak kebohongan, namun yang ia temukan hanyalah kejujuran yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya, tembok stoik di wajah Ken sedikit runtuh. "Polisi tidak menyelamatkan siapapun, Arumi," bisik Ken pahit. "Mereka hanya pandai membuat janji yang tidak bisa mereka tepati." Arumi melangkah maju, aroma melatinya menenangkan badai di kepala Ken. "Mungkin kau benar tentang sebagian dari mereka. Tapi bunga lili yang kuberikan padamu tetap tumbuh di balkon yang gelap, kan? Itu bukan janji, Ken. Itu pilihan untuk bertahan hidup." Ken terdiam, kehilangan kata-kata. Namun, momen itu pecah ketika sebuah motor besar dengan knalpot bising berhenti tepat di depan toko bunga. 2 pria bertubuh besar dengan tato di leher turun dari motor. Salah satunya adalah pria berjaket kulit yang dilihat Ken di bawah hujan malam itu. Ia memegang sebatang rokok, menatap papan nama, "Toko Bunga Senja," dengan pandangan meremehkan, lalu beralih menatap Ken dengan seringai penuh kemenangan. "Wah, lihat siapa yang kita temukan di sini." Pria itu tertawa, suaranya parau dan penuh ancaman. "Detektif hebat kita ternyata sekarang jadi tukang kebun." Ken menarik Arumi ke belakang punggungnya, tubuh gagahnya menjadi perisai yang tak tergoyahkan. "Pergi dari sini," desis Ken, suaranya sedingin es. "Kami pergi kalau urusan kami selesai, Ken. Dan urusan kami baru saja dimulai di lingkungan ini." Pria itu melemparkan puntung rokoknya tepat ke arah ember berisi bunga mawar milik Arumi, mematikannya di sana seolah itu adalah tempat sampah. Matanya kemudian menatap Arumi dengan lapar yang menjijikkan. "Cantik juga bunganya. Sayang kalau harus layu secepat ini." Ken merasakan amarah yang sudah lama ia pendam mulai mendidih di pembuluhnya. Ia tahu orang-orang ini dikirim oleh mereka yang memfitnahnya. Dan sekarang, mereka tidak hanya mengincar nyawanya, tapi juga satu-satunya cahaya yang baru saja ia temukan di tengah kegelapan rusun ini.
Ken merasakan denyut di pelipisnya kian mengencang. Otot-otot lengannya mengeras, siap meledak kapan saja. Namun, di belakang punggungnya, ia merasakan rematan jemari Arumi pada kaosnya. Jemari itu gemetar. Getaran itu merambat masuk ke jantung Ken, mendinginkan amarah yang nyaris meluap menjadi kekerasan buta. "Jangan di sini," desis Ken rendah, matanya terkunci pada pria berjaket kulit itu. "Pergi, atau aku akan memastikan kau tidak akan bisa memakai jaket itu lagi karena kedua lenganmu patah." Pria berjaket kulit itu tertawa mengejek, menunjukkan gigi-giginya yang kuning. Ia melirik rekannya, lalu kembali menatap Ken. "Kau bukan siapa-siapa lagi, Kenjiro. Kau hanya sampah yang dibuang institusimu sendiri. Nikmati sisa waktumu, dan nikmati keindahan bunga-bunga ini sebelum semuanya menghitam." Dengan raungan knalpot yang memekakan telinga, kedua pria itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap hitam yang menyesakkan di depan toko Arumi. Ken berbalik. Wajah Arumi pucat pasi. Matanya yang oval menatap ember mawar yang kini dikotori puntung rokok dengan tatapan sedih. "Siapa mereka, Ken?" tanya Arumi lirih. Suaranya kecil, hampir tenggelam dalam riuh rendah pasar yang mulai sepi. Ken terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa wanita ini terseret ke dalam pusaran konspirasi polisi korup, hanya karena memberikan sebuah pot lili pada tetangga yang salah? "Mereka orang berbahaya. Sebaiknya kau tutup toko ini lebih awal. Dan besok, jangan buka dulu." "Ini satu-satunya penghidupanku, Ken," bantah Arumi, matanya mulai berkaca-kaca namun ada kilat ketegaran di sana. "Aku tidak bisa lari hanya karena gertakan preman." Ken membuang muka, tak sanggup melihat binar harapan di mata Arumi yang kini tertutup awan ketakutan. "Terserah kau saja," ketusnya, lalu melangkah pergi menuju tangga rusun dengan hati yang berkecamuk. Malam itu, Ken tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di balkonnya yang gelap, memandangi lili pemberian Arumi yang kini mulai mekar. Pikirannya melayang pada ucapan Komisaris Hendra tentang pengkhianatan rekan setimnya. Ia menyadari satu hal, pria-pria tadi bukan sekadar preman. Mereka adalah pembersih yang bekerja untuk kartel yang dulu ia selidiki, kartel yang sama yang diduga menyuap rekan-rekan polisinya. Pukul 3 dini hari, sebuah suara dentuman keras memecah kesunyian rusun. "Bra! Perang!" Ken tersentak. Instingnya berteriak. Ia langsung melompat dari kasur, menyambar jaket bombernya, dan berlari menuruni tangga tanpa alas kaki. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya yang menghantam semen dingin. Sesampainya di lantai dasar, pemandangan itu menghancurkan sisa-sisa ketenangan Ken. Kaca depan toko bunga senja hancur berkeping-keping. Rak-rak bunga yang tadi sore ia bantu masukkan kini terguling. Bunga-bunga mawar, krisan, dan lili berserakan di lantai, terinjak-injak dan hancur. Di tengah reruntuhan itu, Arumi bersimpuh. Ia memeluk bingkai foto ayahnya yang pecah, air matanya jatuh membasahi kelopak bunga yang hancur. Ken mendekat, langkahnya melambat. Ia melihat coretan cat semprot merah di tembok putih toko itu, peringatan pertama. "Arumi!" bisik Ken. Arumi mendongak. Wajahnya yang biasanya hangat kini penuh dengan kesedihan yang menghujam. "Kenapa, Ken? Aku hanya menjual bunga. Aku tidak pernah menyakiti siapapun." Ken berlutut di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan tangannya yang kasar menyentuh bahu Arumi, menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Arumi terisak di dada Ken, menumpahkan segala ketakutannya. Wangi melati yang biasanya kuat kini tertutup bau cat semprot yang tajam. "Ini salahku," ucap Ken dengan suara yang bergetar karena emosi. "Mereka menginginkanku, bukan kau." Arumi melepaskan pelukannya, menatap Ken lurus ke mata. "Kalau begitu, jangan biarkan mereka menang, Ken. Ayahku selalu bilang, polisi sejati tidak berhenti melindungi hanya karena lencananya diambil." Kalimat itu menghantam Ken tepat di ulu hati. Penebusan. Kebangkitan. Selama ini ia hanya meratapi nasibnya yang difitnah, bersembunyi di lubang tikus bernama Rusun Cendana. Ia telah lupa siapa dirinya yang sebenarnya. "Kau benar," ujar Ken, suaranya kini berubah, kembali menjadi suara detektif Kenjiro yang ditakuti para kriminal. "Mereka pikir mereka bisa menghancurkan segalanya.
Tapi mereka lupa satu hal, harimau yang paling berbahaya adalah harimau yang tidak lagi punya beban untuk kalah. Ken berdiri, membantu Arumi bangkit. Tatapan matanya yang melankolis kini menghilang, digantikan oleh api keadilan yang berkobar dahsyat. Ia mengambil sepotong bunga lili yang masih utuh dari lantai, lalu memberikannya kepada Arumi. Simpan ini. Aku akan mencari mereka. Dan kali ini, aku tidak akan melakukannya sebagai polisi yang terikat prosedur. Ken berbalik, melangkah menuju kegelapan malam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia butuh informasi, ia butuh bukti, dan ia butuh bantuan dari dalam. Ia mengeluarkan ponsel lamanya yang selama ini ia matikan, lalu menekan sebuah nomor yang sangat ia hafal. Halo, Komandan Hendra? Ini Kenjiro. Aku butuh berkas kasus sektor utara yang hilang itu sekarang juga. Dan jangan tanya kenapa, karena aku sedang berada di titik di mana aturan tidak lagi berlaku bagiku. Di ujung telepon, terdengar napas berat Hendra. Ken, apa yang kau rencanakan? Itu bunuh diri. Tidak, Komandan, sahut Ken sambil menatap bayangan pria berjaket kulit yang terlihat sedang mengintai di ujung gang. Ini adalah awal dari akhir bagi mereka. Tanpa Ken sadari, di bayang-bayang pilar rusun, pria berjaket kulit itu sedang mengarahkan moncong pistolnya tepat ke arah punggung Ken yang sedang menelepon. Klik. Suara tarikan pelatuk itu sangat halus, namun di telinga seorang Kenjiro, itu terdengar sekeras ledakan guntur. Tanpa menoleh, Ken menjatuhkan ponselnya dan melakukan gerakan berguling ke samping, tepat saat sebuah peluru mendesing melewati udara tempat kepalanya berada sedetik yang lalu. Bang! Peluru itu menghantam tiang beton rusun, memercikkan kerikil tajam. Ken tidak memberi kesempatan bagi si penembak untuk membidik ulang. Dengan kecepatan atletis yang selama ini ia asah di kegelapan kamarnya, ia menerjang ke arah bayangan di balik pilar. Pria berjaket kulit itu terkejut, mencoba mengarahkan moncong pistolnya kembali, namun Ken lebih cepat. Ia mencengkeram pergelangan tangan pria itu, memutarnya dengan teknik kuncian yang mematikan hingga terdengar bunyi krek yang kering. Pistol terjatuh. Ken menghantamkan lututnya ke ulu hati lawan, lalu membantingnya ke lantai semen dengan suara debuman yang berat. Siapa yang mengirimmu? Bicaralah, atau aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa berjalan lagi, desis Ken, lututnya menekan leher pria itu dengan tenaga yang terukur namun menyiksa. Pria itu terbatuk darah, seringai di wajahnya tampak mengerikan di bawah lampu jalan yang berkedip. Gudang? Sektor 9? Pelabuhan. Semua ada di sana, Ken. Rekan-rekanmu dan uangmu. Selamat jalan, detektif. Ken tidak membuang waktu. Ia mengikat pria itu dengan ikat pinggangnya sendiri dan segera menghubungi Hendra kembali melalui ponsel yang tergeletak. Komandan, Gudang Sektor 9. Sekarang. Bawa tim yang bisa kau percayai. Jika tidak, kebenaran ini akan terkubur selamanya malam ini. Mentari pagi baru saja merangkak naik, namun panasnya sudah mulai menyengat aspal pelabuhan utara. Udara di sini berbau garam, solar, dan karat. Sektor 9 adalah deretan gudang tua yang tampak mati, namun bagi Ken, ini adalah sarang ular yang harus ia bongkar. Ken merayap di antara tumpukan kontainer baja. Ia tidak lagi mengenakan jaket kusamnya. Kini ia memakai kaos hitam ketat yang menonjolkan otot-ototnya, dengan rompi pelindung yang ia dapatkan dari loker rahasia milik Hendra di pinggiran kota. Di telinganya terpasang ARPC kecil. Ken, kau sudah di posisi? Aku dan tim kecilku ada di perimeter luar. Kami tidak bisa masuk tanpa izin resmi, kecuali kau menemukan bukti konkret di dalam. Suara Hendra terdengar statis. Aku akan memberikan izinnya, Komandan, sahut Ken dingin. Ia menyelinap masuk melalui ventilasi atas. Di bawahnya, di tengah gudang yang luas, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. 3 mantan rekan setimnya, Detektif Surya, Bagas, dan Iwan, sedang tertawa sambil menghitung tumpukan uang tunai di atas meja kayu besar. Di sudut ruangan, beberapa koper berisi paket narkoba jenis baru terbuka lebar. Namun, bukan itu yang membuat jantung Ken berhenti berdetak. Di sebuah kursi di sudut ruangan, terikat dengan mulut disumpal, adalah Arumi. Wajahnya lebam, dan matanya yang oval kini bengkak karena tangis. Rupanya,
Preman di rusun hanyalah umpan agar Arumi bisa diculik saat Ken pergi menemui Hendra. Kau pikir si bodoh Kenjiro itu akan datang? Suara Surya terdengar mengejek. Dia terlalu sibuk meratapi nasibnya di rusun kumuh. Ken tidak menunggu lagi. Ia melepaskan kait pengaman dari langit-langit dan meluncur turun menggunakan tali baja. Perang! Ken mendarat tepat di tengah meja, menghamburkan tumpukan uang haram itu ke udara. Sebelum Surya sempat bereaksi, Ken menghantam wajahnya dengan tendangan berputar yang telak. Bagas dan Iwan segera menghunus senjata, namun Ken sudah berguling ke balik tumpukan koper, menggunakan keahlian taktisnya untuk bermanuver di ruang sempit. Kenjiro, kau berani menunjukkan muka setelah menjadi tikus? Teriak Bagas sambil melepaskan tembakan liar. Aku bukan tikus, Bagas. Aku adalah cermin dari apa yang kalian khianati. Suara Ken menggema dari sudut yang berbeda. Pertempuran itu berlangsung brutal. Ken tidak menggunakan senjata api. Ia menggunakan tangan kosong dan benda-benda di sekitarnya. Ia adalah badai yang mengamuk. Ia menghantam Bagas dengan besi pengait kontainer dan melumpuhkan Iwan dengan serangkaian pukulan kombinasi yang cepat ke saraf-saraf vital. Surya, yang merupakan otak di balik fitnah itu, mencoba merangkak menuju Arumi dan menodongkan pistol ke pelipis wanita itu. Berhenti, Ken, atau bunga lili kesayanganmu ini akan layu selamanya. Ken berhenti. Napasnya memburu. Darah mengalir dari luka robek di pelipisnya, membasahi tulang pipinya yang tinggi. Ia menatap Arumi. Wanita itu menggelengkan kepala sekuat tenaga, air mata mengalir deras, namun di matanya, Ken tidak melihat ketakutan. Ia melihat keberanian. Lepaskan dia, Surya. Ini antara kau dan aku, kata Ken, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Surya tertawa histeris. Kau sudah habis, Ken? Tidak ada bukti. Kau hanya polisi buangan yang menyerang rekan-rekanmu. Tiba-tiba, suara Arumi terdengar dari balik sumpalan yang sedikit melonggar. Ia menunjuk ke arah sakunya dengan dagunya. Ken menyadari sesuatu. Di rusun tadi, Arumi tidak hanya menangis. Ia adalah putri seorang polisi sejati. Periksa ponselnya. Gumam Arumi parau. Ken tersenyum tipis. Ternyata, saat Arumi diculik, ia sempat menyalakan alat perekam di ponselnya yang ia sembunyikan di dalam apronnya. Percakapan Surya dan rekan-rekannya tentang konspirasi fitnah Ken terekam jelas di sana. Surya yang panik mencoba menembak Arumi, namun Ken sudah menerjang. Ia menangkap lengan Surya, mengarahkannya ke atas saat pistol meletus ke langit-langit gudang. Dengan satu bantingan seonage yang sempurna, Ken menghempaskan Surya ke lantai. Ken tidak berhenti di sana, ia menghujani Surya dengan pukulan bertubi-tubi hingga pria itu tak berdaya. Ken segera berlari menuju Arumi, memutus talinya dengan pisau lipat. Kau tidak apa-apa? Maafkan aku terlambat, bisik Ken. Suaranya kini kembali lembut, penuh dengan penyesalan yang mendalam. Arumi jatuh ke pelukan Ken, mendekapnya erat seolah-olah dunia akan berakhir jika ia melepaskannya. Kau datang, Ken. Kau benar-benar datang. Di luar, sirene polisi melolong keras. Hendra dan timnya merangsek masuk ke dalam gudang. Mereka melihat Ken yang terduduk di lantai, memeluk Arumi di tengah reruntuhan konspirasi yang akhirnya terbongkar. Hendra melangkah mendekat, menatap pemandangan itu dengan rasa lega yang tak terlukiskan. Ia memegang lencana perak di tangannya. Detektif Kenjiro Adiwangsa, panggil Hendra. Ken mendongak, matanya yang melankolis kini tampak jernih. Kebenaran sudah ada di tangan kami. Tapi lencana ini, apakah kau masih menginginkannya? Ken menatap lencana itu, lalu menatap Arumi yang masih terisak di dadanya. Namun, tepat saat Ken hendak menjawab, salah satu koper di belakang mereka mengeluarkan suara detak digital yang cepat. Surya, dalam sisa kesadarannya, telah mengaktifkan bom penghancur bukti yang tersembunyi di dalam koper narkoba itu. Jika aku jatuh, kalian semua ikut jatuh bersamaku, raung Surya dengan sisa tenaganya. Mata Ken melebar saat melihat angka di layar digital, 0005. 0004. Dunia seakan melambat. Kenjiro tidak memiliki waktu untuk menjinakkan bom itu, pun tidak ada waktu untuk membawa Arumi keluar dari radius ledakan melalui pintu utama.
Insting taktisnya memindai ruangan dalam sepersekian detik. Di sebelah kanan mereka, terdapat sebuah jalur luncur kontainer tua yang mengarah langsung ke kolam penampungan air pelabuhan. Pegangan padaku, raung Ken. 0003. Ken menyambar Arumi, mengangkat tubuh wanita itu ke dalam dekapannya yang kokoh. Ia mengabaikan rasa perih di sekujur tubuhnya akibat perkelahian tadi. Dengan satu lompatan eksplosif, Ken menerjang ke arah jalur besi yang licin. 0002. Mereka meluncur turun. Arumi memejamkan mata rapat-rapat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Ken. Harum melati dari rambut Arumi adalah satu-satunya hal yang membuat Ken tetap waras di tengah maut yang mengintai. 0001. Ken menggunakan tubuhnya sendiri sebagai bantalan saat mereka menghantam air yang dingin dan gelap. Di saat yang sama, sebuah getaran hebat mengguncang fondasi gudang. Bu! Ledakan itu melubangi langit-langit gudang, mengirimkan bola api raksasa ke udara. Serpihan baja dan kayu berterbangan seperti hujan meteor. Ken menarik Arumi ke bawah permukaan air, melindunginya dari gelombang panas yang menyapu permukaan kolam. Beberapa detik terasa seperti selamanya di bawah air yang sunyi. Ketika Ken merasa aman, ia membawa Arumi muncul ke permukaan. Di balik punggung mereka, asap hitam membubung tinggi, namun sirene polisi dan tim medis segera mengepung lokasi. Arumi terbatuk, menghirup udara dengan rakus. Ken memeganginya, menatap wajah wanita itu di bawah cahaya mentari pagi yang mulai menembus kepulan asap. "Kita selamat," bisik Ken, suaranya parau namun penuh kelegaan. "Kau selamat." Arumi menyentuh wajah Ken yang basah dan berdarah, air mata syukur mengalir di pipinya. "Terima kasih, karena tidak menyerah, Ken." 3 bulan kemudian. Langit metropolitan tidak lagi berwarna abu-abu kelabu. Musim hujan telah berlalu, digantikan oleh musim kemarau dengan langit biru yang jernih dan sinar matahari yang hangat, ember warm gold. Di depan rusun cendana, suasana tampak berbeda. Toko bunga senja telah direnovasi sepenuhnya. Kaca-kacanya kini lebih tebal dan berkilau, memantulkan warna-warni bunga yang lebih segar dari sebelumnya. Di ambang pintu, Arumi sedang merapikan apron hijau lumutnya, tersenyum menyapa setiap pejalan kaki yang lewat. Sebuah mobil dinas kepolisian yang mengkilap berhenti di depan toko. Pintu terbuka, dan seorang pria melangkah keluar dengan wibawa yang membuat orang-orang menoleh. Kenjiro Adiwangsa tidak lagi memakai jaket bomber kusam atau kaos polos yang kotor. Ia mengenakan seragam dinas taktisnya yang pas badan, lencana perak detektif tersemat gagah di dadanya, berkilau tertimpa cahaya matahari. Wajahnya tetap stoik, rahangnya tetap tegas, namun tatapan matanya tidak lagi melankolis. Ada binar kehidupan di sana. "Detektif," sapa Arumi dengan nada menggoda, senyumnya mekar seindah bunga mawar di genggamannya. Ken berjalan mendekat. Langkah kakinya yang mantap berhenti tepat di depan Arumi. Ia melepas topi dinasnya, menaruhnya di bawah lengan. "Aku baru saja menyelesaikan laporan terakhir kasus Surya. Komisaris Hendra bilang, aku resmi menjabat sebagai kepala unit sektor utara besok." Arumi terpana. "Ken, itu berita luar biasa. Kau berhasil bangkit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya." Ken menggeleng perlahan. Ia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sesuatu yang mungil. Sebuah pot kecil berisi bibit bunga lili yang baru saja mulai bertunas. "Aku tidak bangkit sendirian. Tanpa bunga ini, tanpa pemilik toko bunga yang bersikeras memberikan harapan pada pria yang sudah mati rasa, aku mungkin masih terkubur di unit 4B." Ken menatap Arumi dengan intensitas yang dalam, sebuah ungkapan cinta sejati yang tidak butuh banyak kata. "Kau memberiku alasan untuk menjadi polisi lagi. Dan sekarang, aku ingin memberimu alasan untuk tidak perlu merasa takut lagi." Arumi menerima pot kecil itu, tangannya bersentuhan dengan tangan Ken. Kehangatan itu menjalar, mengukuhkan janji yang tak terucapkan di antara mereka. Di tengah kota yang keras ini, mereka telah menemukan satu sama lain, 2 jiwa yang dipertemukan oleh fitnah, disatukan oleh keberanian, dan dikuatkan oleh cinta. "Malam ini tidak akan ada hujan, Ken," bisik Arumi. Ken tersenyum, senyum langka yang hanya ia berikan pada satu wanita di seluruh dunia. Ia menarik Arumi ke dalam pelukan pelannya di bawah sinar matahari yang terang. "Ya, hanya ada fajar baru.
Di balkon unit 4B yang jauh di atas sana, bunga lili putih pertama dari Arumi mekar sepenuhnya, melambangkan kebangkitan, kemurnian, dan kemenangan cinta sejati atas kegelapan masa lalu.